Oke, kita akan belajar satu kebenaran mengenai kepercayaan ya. Apakah kita dapat dipercaya oleh Tuhan? Beberapa hari yang lalu saya mendengar satu kutipan yang bagus dari seorang hamba Tuhan. Bunyinya dalam bahasa Inggris itu, if God can get it through you, He will get it to you. Ya, dari Andrew Womack. Kalau diartikan secara langsung artinya, jika Tuhan dapat mendapatkan sesuatu melalui Anda, maka ia akan memakai Anda untuk tugas tersebut ya. Kalau dia punya rencana, dia punya plan yang dia percaya bahwa Anda bisa dipakai, digunakan atau diperintah melakukan hal tersebut, maka tugas tersebut akan diberikan kepada Anda ya. Jadi Tuhan percaya bahwa ini bisa dilakukan lewat Anda yang ditugaskan. Tapi bisa juga ada konteks yang lain ya, menarik juga ini ya. Jika Tuhan bisa mempercayai Anda untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang Ia inginkan bagi orang lain, maka Ia juga akan menggunakan orang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang Ia inginkan bagi Anda. Ya, banyak cerita nih ya tentang hal ini, khususnya soal giving, soal pemberian. Bertahun-tahun yang lalu saya kenal ya, cukup kenal lah ya dalam pelayanan juga ya, pernah sama-sama ikut dalam tim pelayanan seorang hamba Tuhan yang memang dia itu kalau dapat sesuatu, khususnya dapat uang ya, karena dia bukan pendeta yang mendapatkan mungkin tunjangan gaji dari gereja atau dapat persepuluhan yang rutin dari gereja ya. Dia seorang penginjil, dia keliling ya. Tapi Tuhan pelihara dia lewat banyak cara. Ketika dia pelayanan misalnya ada orang memberikan persembahan kasih. Tapi sering juga dia nggak pelayanan, tapi orang disuruh Tuhan memberikan sesuatu kepada dia. Ya, uang ya, nilainya bisa berubah-ubah, bisa besar sekali, bisa sedang saja dan sebagainya. Dan selalu kalau dia dapat uang itu dia akan doa, dia tanya Tuhan, ini buat siapa? Kalau Tuhan bicara di hati dia kasihkan ke si A, dia lakukan sepenuhnya. Tapi kalau Tuhan bilang misalnya setengah buat kamu, setengah buat orang lain, ya, yang setengah buat orang lain tuh dia kasih. Lalu setengah yang buat dia itu biasanya dia ambil persepuluhan lagi, ya. Dia berikan ke pelayanan tertentu yang Tuhan taruh di hati dia, lalu sisanya dia nikmati dan dia nikmati betul, ya. Demikian juga kalau Tuhan bilang ini untuk kamu, ya kamu menikmati itu, maka dia ambil persepuluhan lagi dari situ baru dia nikmati sisanya, ya. Dan hidupnya tuh menjadi apa ya? Inspirasi bagi banyak orang ya, buat saya juga. Jujur memang tidak mudah juga ya hidup seperti itu karena ketika kita punya satu kebutuhan ya, lalu tiba-tiba kita dapat satu berkat atau uang yang nggak pernah kita pikirkan, yang jumlahnya cukup besar, apalagi kita punya kebutuhan ya. Nah, waktu kita doa, kita tanya Tuhan, ya itu ujiannya di situ. Kalau kita dapat tuntunan, Tuhan bilang berikan kepada si A atau si B, lalu kalau kita taat melakukan hal itu, artinya kita dapat dipercaya. Walaupun resikonya ini kita punya kebutuhan belum terpenuhi, tapi setelah itu Tuhan bisa pakai orang lain yang juga dapat dia percaya untuk memberikan yang kita butuhkan itu kepada kita ya. Sekian tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan sedang membangun satu gereja yang besar ya, dan di kasnya tuh tinggal uang kalau nggak salah tinggal 400 juta ya. Sementara dia butuh tuh sekian miliar, ya jauh sekali ya, 23 mungkin 20 miliar ke atas ya dia butuh. Nah, nggak bisa diteruskan pembangunan ketika uang kas cuma 400 juta. Tapi ketika ada seorang yang karena dia jadi konsultan juga ya, penasihat bagi pelayanan lain itu kurang 400 juta ya. Lalu kok bisa pas ya? Lalu dia doa dan dia yakin harus diberikan itu kepada pelayan yang membutuhkan tersebut. Dan waktu dia setia lakukan hal itu, maka puluhan miliar yang dia butuhkan untuk membangun gedung gereja itu terpenuhi. Nah, itu prinsip soal kesetiaan, ya, setia dalam perkara kecil.
Ada ayatnya ini ya, di Lukas 16 ya, mulai ayat 10. Setia dalam perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, perhatikan baik-baik kalau Tuhan mulai percayakan kepada kita hal yang sepele mungkin, lakukan dengan setia. Sekalipun gak ada orang yang kontrol, gak ada orang yang tahu, itu cuma dirimu yang tahu, ya. Nah, tentunya Tuhan juga pasti tahu, ya. Nah, lakukan dengan setia, ya. Karena itu membentuk satu sikap dalam hidup kita. Nanti waktu di perkara-perkara yang besar kita nggak sulit karena sudah terbiasa untuk hal yang kecil itu kita setia, ya. Jadi belajarlah untuk tetap setia. Lalu ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, ini bicara tentang keuangan ya. Mamon itu dewa uang. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi ternyata banyak ya hamba Tuhan bilang masalah keuangan itu masalah yang paling dasar sekali katanya. Ya, mempercayai Tuhan untuk hal keuangan itu sangat dasar sekali. Kalau kamu bisa menang di situ, nanti untuk hal yang lain itu kamu lebih mudah ya. Lalu ayat 12 ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, ini yang tadi yang saya katakan tadi ya. Jadi waktu kita dapat sesuatu itu seringkali ya bisa jadi itu milik orang lain yang dipercayakan kepada kita. Ada seorang yang saya kenal ya, dia bahkan kepercayaannya beda ya, dia bukan orang Kristen, tapi dia bilang begini, setiap rezeki yang saya terima, saya tahu ada sebagian itu titipan dari Tuhan kepada orang lain lewat saya. Ya, bayangkan loh ya bisa, padahal dia bukan orang Kristen, tapi dia ngerti itu ya. Jadi dia bilang kalau saya mengalami misalnya kerugian ya, ada kehilangan atau apa, saya biasa cek gitu, ada nggak jatah orang lain yang harusnya saya berikan tapi saya tahan. Karena kalau itu terjadi ya, saya lakukan sadar apa nggak sadar, saya tuh memberi kesempatan kepada iblis itu untuk mencuri, mengambil sesuatu yang harusnya saya nggak perlu alami ya. Makanya dikatakan di ayat berikutnya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak setia pada yang lain. Nanti kalau baca lebih lanjut, dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon sekaligus. Jadi ternyata Mamon itu dewa uang disejajarkan dengan Tuhan. Dan godaan paling dasar yang paling sering memang dimanapun termasuk dalam pelayanan adalah soal uang ya. Jadi kalau kita bisa setia, bisa menjadikan, karena uang itu cuma alat, itu bukan tujuan ya. Ada hamba Tuhan yang bilang begini, kalau Tuhan memang punya rencana untuk kamu sekolah ya, entah dimanapun ya, di luar negeri sampai S3 atau sampai beberapa gelar sekalipun ya, itu bukan soal uang ya. Uangnya bisa karena kamu punya uang, kamu punya gaji, kamu punya fasilitas mungkin karena pekerjaan memberikan kesempatan seperti itu, atau bisa juga lewat orang lain. Ya. Ini hamba Tuhan yang ngomong ini dari keluarga yang sangat miskin ya. Dan dia bilang the money will come ya. Entah lewat nggak harus lewat saya atau lewat orang tua saya, bisa lewat dari kantong orang lain. Itu gampang sekali ya. Tapi yang pertama kamu harus dapat visionnya itu, baru provisionnya akan mengikuti. Tentu ada prinsip-prinsip yang harus kamu jalani dan perlu kesetiaan. Ya. Pelayanan itu tidak dibangun dalam waktu semalam dan tiba-tiba jadi. Ya. Sama juga ya dalam pekerjaan, dalam karir itu kan step by step ya. Kalau langsung tiba-tiba karena kita anak orang kaya, orang tua kita punya berapa puluh perusahaan, begitu kita lulus SMA misalnya langsung dikasih ya jadi direktur, wah bisa berantakan itu perusahaannya ya. Karena ada skill, ada ketekunan yang perlu dibangun ya dari dasar ya, dan itu diperlukan kesetiaan dalam perkara-perkara kecil.
Nah, kadang-kadang mungkin kita bisa khawatir ya, kalau gitu gimana dong ya? Tapi saya melihat ya banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya di situ bergantung sama Tuhan, Tuhan pelihara. Dan jangan lupa di surat Paulus kepada Timotius ya, di 1 Timotius pasal 5 ayat 18 dikatakan, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya ya. Ini prinsip dasar ya. Kadang-kadang kita tuh karena kita berpikir, ini kan pelayanan gitu ya, jadi kita tuh suka sekedarnya ya treat orang ya. Padahal Tuhan berkata di sini jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik ya. Jadi kalau lembu itu sedang bekerja, sedang mengirik ya, dia perlu makan juga ya. Jangan ditutup mulutnya itu ya. Jangan diperas tenaganya, tapi dia izinkan dia juga bisa menikmati ya yang terbaik. Di Perjanjian Lama bahkan Tuhan berkata ya, ketika dia memberkati seseorang yang memberkati kita yang karena kita mengikuti tuntunannya, maka dikatakan bahwa sapi ya, lembu dan sapimu akan makan gandum tepung yang diayak ya, yang halus ya. Jadi artinya ketika berkat itu turun atas kita, kita tuh memperlakukan orang-orang yang ada di bawah kita tuh juga dengan baik ya. Kalau kita punya asisten rumah tangga, kita gaji dengan baik ya. Dan waktu kita dapat rezeki, berat kita bagi lagi, walaupun dia udah punya gaji gitu ya. Lalu ketika kita dapat berkat banyak, dapat makanan, dapat kue, ya kita bagi ya. Izinkan dia juga menikmati yang terbaik. Nah, hal yang sama juga kalau kita punya karyawan, jangan sekedar misalnya UMP atau UMR ya. Tapi perhatikan kesejahteraannya. Tentu kita perlu buat satu sistem supaya orang itu nggak malas ya. Tapi kalau dia kerjanya bagus, berilah yang baik dan berilah di atas rata-rata ya. Ada seorang hamba Tuhan yang dia tuh selalu nggak mau ya dibayarin ya kalau dia lagi traktir orang lain ya. Kemudian dia mau dia yang bayar, dia nggak mau dibayarin ya. Padahal dia hamba Tuhan, dia full timer ya. Nah, satu ketika ada salah seorang rekannya yang staffnya juga gitu, udah bilang sama pemilik restoran waktu dia diajak makan ya sama hamba Tuhan ini, nanti bilnya saya yang bayar ya, kasih ke saya ya. Terus pemilik restoran bilang, waduh ini itu si hamba Tuhan ini nggak mau kalau kayak gitu. Ya nggak apa-apa, pokoknya saya mau saya yang bayar. Jadi begitu selesai ya, terus bilnya datang kepada orang ini yang ditraktir gitu, dan dia senyum, dia senang kan dia yang bayar gitu. Si hamba Tuhannya ini langsung ngeliatin terus gitu. Oh kok kamu yang bayar, kan mestinya saya yang bayar ya. Terus dia lihat langsung ke matanya dan dia tanya, oke kamu bayar, tapi kamu kasih tip gimana ya? Kamu kasih tip itu sebagai orang Kristen yang murah hati, yang diberkati, ataukah kamu kasih tip sebagai orang yang pelitnya? Lalu ini orang rupanya nggak biasa memberikan tip ya. Dia tanya, maksudnya tip itu apa katanya. Jadi kalau kita ya, ini memang beda-beda ya. Saya punya teman yang dia bilang kalau dia makan di restoran atau dia mungkin ke salon ya, dia potong rambut atau macam-macam dia akan memberikan tip ya sekitar dia bilang 5%, 6% ya dari harga yang dia bayar. Tergantung tentunya ya. Tapi artinya di situ ada ukuran kemurahan hati kita seperti apa. Ya, bahkan saya pernah baca cerita seorang anak kecil ya, ketika dia mau beli es krim ya, dia kumpulin uang receh dia gitu ya. Waktu dia hitung es krimnya kan tuh harganya yang dia inginkan kalau nggak salah $1 gitu ya. Tapi ternyata waktu dia hitung duit dia pas $1. Tapi kalau dia beli $1, dia nggak bisa kasih tip ke penjualnya. Jadi dia pilih es krim yang lebih murah, kalau nggak salah cuma 80 sen, supaya 20 sennya dia bisa kasih tip buat orang yang petugas yang jaga itu yang jualan es krim. Bukan pemiliknya ya, tapi karyawan yang kerja di situ ya. Itu sikap murah hati ya. Ternyata itu harusnya ada sih dalam hidup kita. Tinggal kita izinkan itu bisa keluar ya. Jangan pelit gitu ya. Nah,
Nah, yang menarik adalah begini ya. Ada hamba Tuhan yang ketika mereka tuh setia dalam perkara kecil, dalam memberi ya. Ada orang yang kita mungkin nggak pernah tahu. Ketika dia memberi itu kepada orang lain, bukan lagi uang, kadang-kadang mobil. Dan itu ada hamba Tuhan yang sampai sudah puluhan mobil dia berikan kepada banyak orang ya. Ketika dia diberkati, Tuhan gerakan dia beri sampai lebih dari 100 mobil katanya. Dan satu ketika ada orang kasih dia mobil mewah ya. Kalau nggak salah Rolls Royce ya. Dan banyak orang protes, loh kok hamba Tuhan pakai mobil mewah, kamu pakai uang jemaat. Padahal mereka nggak tahu bahwa itu tuayan yang dia terima. Dan yang ngasih Rolls Royce itu memang orang yang sangat kaya dan merasa diberkati. Dan dibilang, ini buat kamu, bukan buat pelayanan, bukan buat gereja, ya, tapi buat kamu secara pribadi. Ya. Bahkan ada kadang-kadang ada orang yang hamba Tuhan wanita, ya, dia begitu memberkati banyak orang. Ada orang yang pernah dia layani, dia doakan dan sembuh ya. Bayangkanlah kalau ke rumah sakit kan bisa miliar-miliaran belum tentu sembuh. Ya, ini orang sudah sekarat didoain sembuh, dia tahu itu Tuhan yang menyembuhkan, tapi Tuhan pakai hambanya kan. Lalu dia berikan kalau nggak salah kalung berlian, cincin berlian yang memang mahal gitu. Mungkin 100 juta, 200 juta, tapi apalah artinya itu dibanding biaya rumah sakit yang bisa berapa miliar yang belum tentu juga dia sembuh. Ya, lalu ketika dia kasih, dia ingin hamba Tuhan itu pakai. Jadi waktu nggak dipakai dia tanya, kok nggak dipakai, nggak suka ya gitu. Jadi terus akhirnya dia cerita, kadang-kadang saya pakai ini ya supaya saya tunjukkan bahwa saya menghargai pemberian yang orang itu berikan kepada saya sebagai rasa terima kasih. Nah, sejauh mana kita bisa percaya itu tergantung iman kita. Jadilah padamu menurut imanmu. Ya, ini perkataan Yesus kepada dua orang buta yang datang kepada Yesus minta disembuhkan. Dan Yesus tanya, percaya nggak kamu aku dapat melakukannya? Mereka bilang, ya Tuhan kami percaya. Lalu Tuhan berkata, jadilah padamu menurut imanmu. Nah, iman kita tuh mau percaya Tuhan memberi kita sebesar apa? Ya, kalau kita naik penerbangan misalnya, apakah kita cari yang murah saja? Tentu kita perlu hemat ya. Tapi apakah perjalanan kita terganggu, terbatas karena kita cari yang murah? Kalau nggak ada yang murah, kita nggak bisa pergi. Ya. Lalu kalau kita sudah naik pesawat, mungkin kita dapat maskapai yang bagus ya. Tapi pernah nggak berpikir, kok cuma kelas ekonomi aja gitu? Ya bukannya greedy, rakus atau gimana. Tapi kalau orang lain bisa mendapatkan yang terbaik, why not kita? Tentu bukan kita berfoya-foya. Tapi kan Tuhan punya banyak cara. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan bagian kita, dia bisa pakai burung gagak, dia bisa pakai, kalau di Alkitab tuh ada janda di Sarfat, ada perempuan Sunem, untuk bisa memberkati kita, the best of the land, itu janji Tuhan. Kalau kita willing and obey, Yesaya 1 ayat 19 ya, kalau kita itu rela dan taat, kita akan menikmati the best of the land, itu janji Tuhan, yang terbaik ya. Jadi bukannya kita ini greedy atau rakus ya, atau nggak bersyukur ya, tapi marilah jangan puas hanya pada keadaan yang sudah kita terima saat ini, karena Tuhan menjanjikan lebih. Dan itu tergantung pada iman kita. Kita mau percaya sejauh mana, ya? Jangan dibatasi. Oh, saya nggak bisa bahasa Inggris Pak, jadi saya nggak bisa ke luar negeri. Who knows? Siapa yang tahu, ya? Justru nanti kamu keluar negeri tinggal di situ berapa bulan, kamu pulang jadi lancar bahasa Inggris. Dan Tuhan pakai kamu ke banyak negara, kan bisa aja, ya. Ingat loh, salah satu nama Tuhan kita itu adalah El Shaddai, Almighty God. Artinya Tuhan yang lebih dari cukup. Itu artinya Tuhan yang selalu up to date. Karena Shaddai itu diturunkan dari bahasa Ibrani yang artinya itu dada, buah dada. Ya, jadi Shaddai itu artinya buah dada seorang ibu yang memberi nutrisi, memberi makanan kepada anaknya yang sedang disusui itu lebih dari cukup dan sesuai dengan umur anak itu. Itu El Shaddai, Tuhan yang lebih dari cukup. Jadi kalau di zaman dulu dia cukup bagi Abraham, di zaman sekarang pun di tahun 2023 ini juga cukup bagi kita dengan kebutuhan kita sekarang ini. Nah, kalau kita perlu naik yang bagus, yang the best, why not? Ya, Tuhan akan cukupkan kita itu, ya. Jadilah menurut iman kita masing-masing. Haleluya. Amin.